Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Damayanti, NIM saya 2211326 dan asal saya dari Kabupaten Tangerang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang akhlak terpuji yang tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Akhlak merupakan pilar kehidupan seluruh umat di dunia ini. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini akan tergantung kepada akhlaknya. Apabila manusia mempunyai akhlak yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, niscaya kehidupan di dunia akan menjadi baik. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya seputar akhlak terpuji, yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana sih cara kita mengimplementasikan akhlak terpuji? Nah, jadi cara mengimplementasikan akhlak terpuji yaitu dengan cara kita menerapkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita dengan memperhatikan etika sosial saat berkomunikasi dengan orang lain. Ada 8 poin penting yang dapat kita terapkan dalam diri kita atau kita ajarkan kepada orang lain, yaitu yang pertama, toleransi, yang kedua, qanaah, yang ketiga, husnuzon, yang keempat, tawadu, yang kelima, tawaan, yang keenam, ta'dim, yang ketujuh, i'tisar, dan yang kedelapan, wira'i. Mengapa sih kita harus menerapkan akhlak terpuji di kehidupan sehari-hari kita? Nah, jawabannya karena orang yang berperilaku atau berakhlak terpuji akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi sesama manusia. Karena pada dasarnya setiap orang harus berperilaku terpuji supaya bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk materi yang pertama yaitu toleransi. Apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Nah, jadi toleransi atau toleran yaitu saling membantu sesama manusia. Walaupun hal itu terkadang tidak kita sukai ataupun disukai, tetapi harus kita kerjakan bersama dalam hal saling membantu untuk mencapai tujuan kebaikan. Ciri-ciri orang yang bertoleransi yaitu menghormati dan menghargai orang lain meskipun berbeda suku, agama, budaya, dan ras. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda. Memberikan kebebasan untuk beribadah kepada setiap orang sesuai dengan kepercayaannya dan tidak melakukan intimidasi sedikitpun meskipun berbeda kepercayaan. Yang kedua yaitu qanaah. Qanaah adalah sifat yang ikhlas, yaitu ikhlas dalam menerima dan selalu bersyukur atas segala apa yang berada di sekitar kita karena kita yakin bahwa segala yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, dengan memiliki sifat qanaah, kita akan selalu bersyukur dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Ciri-ciri orang yang qanaah yaitu menerima dengan rela apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Tidak pernah meminta apapun secara berlebihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selalu dipenuhi dengan rasa syukur karena telah terbiasa merasa cukup dengan apa yang telah dimilikinya. Yang ketiga yaitu husnuzon. Husnuzon adalah salah satu sifat terpuji, yaitu sifat di mana selalu berprasangka baik terhadap sesama, sehingga membuat orang yang memiliki sifat ini selalu berkata baik dan berbuat hal yang bermanfaat. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat husnuzon yaitu memiliki kehidupan yang tenang dan tentram, sebab senantiasa berpikir positif. Tidak pernah berburuk sangka baik terhadap Allah, keadaan maupun dirinya sendiri, dan memiliki sikap optimis dalam menjalani hidup. Yang keempat yaitu ta'awun. Ta'awun adalah sifat saling membantu atau menolong satu sama lain. Manusia adalah makhluk sosial yang pastinya kalau dikatakan makhluk sosial berarti makhluk yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Sebab pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian, melainkan membutuhkan satu sama lain untuk menjalankan kehidupan. Sebagaimana dalil dalam Al-Quran tentang perintah ta'awun yaitu yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Yang kelima yaitu ta'dim. Ta'dim yaitu sifat menghormati orang lain dalam bersosial di masyarakat. Tentunya ada banyak sekali aturan dan adab yang harus diperhatikan, salah satunya dengan menghargai orang lain atau menghormati orang lain yang ada di lingkungan kita. Karena pada dasarnya setiap orang mau mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain dalam hal tentunya ingin dihargai atau dihormati oleh orang lain.
Yang keenam yaitu tawadu. Tawadu adalah sikap sopan dan santun di mana orang yang memiliki sifat ini adalah orang yang ramah dan baik tutur kata serta perbuatannya kepada orang lain. Bila sifat tawadu sudah tertanam dalam diri kita, maka ketika kita berada di lingkungan sekitar kita akan bersikap seperti yang semestinya, yaitu menghargai orang lain, apalagi orang yang lebih tua, seperti orang tua kita sendiri, saudara, serta masyarakat yang hidup di lingkungan kita. Yang ketujuh yaitu ikhtisar. Ikhtisar adalah suatu sifat di mana lebih memikirkan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri untuk mendapatkan kepentingan sesama demi terwujudnya keadilan. Maka dari itu, tentunya kita harus mampu menanamkan sifat ikhtisar bagi orang lain, yaitu dengan mengajarkan nilai-nilai saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain sehingga akan memunculkan sikap kepedulian terhadap sesama manusia, agar mendatangkan generasi yang gotong royong dan saling membantu menuju perubahan yang lebih baik. Yang kedelapan yaitu wirai. Wirai adalah sifat di mana dapat menjadikan seseorang penuh dengan kewaspadaan atau berhati-hati dalam mengatasi atau menyikapi suatu masalah. Hal yang termasuk perbuatan wirai adalah menjaga diri dari makan yang kenyang, menjaga diri dari banyak tidur, menjaga diri dari berbicara yang tidak bermanfaat, dan menjaga diri dari ghibah, serta menjauhi ahli maksiat. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang kamu pahami tentang tasawuf? Nah, jadi yang saya pahami tentang tasawuf yaitu, tasawuf memiliki fungsi penting dalam membentuk kepribadian seorang muslim. Karena tasawuf merupakan jalan atau proses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Manusia tidak menyadari bahwa hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan masih adanya orang lain yang perlu diperhatikan sebagai sarana untuk tercapainya kesejahteraan bersama. Pertanyaan yang ketiga yaitu, mengapa sih penting mempelajari tasawuf? Nah, karena menurut saya, tasawuf memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing manusia untuk menemukan Tuhannya, menghilangkan perasaan hampa yang dialami manusia modern dengan mengembalikan nilai-nilai spiritual yang telah hilang dari dirinya. Pertanyaan yang keempat yaitu, apa kesan untuk mata kuliah akhlak tasawuf? Kesan saya yaitu, akhlak tidak bisa dipaksakan atau hanya dalam keadaan tertentu, sehingga pengertian akhlak tasawuf itu sendiri yaitu seseorang yang melakukan tindakan terpuji, sehingga seseorang tersebut berusaha untuk mensucikan dirinya. Jadi mata kuliah tasawuf, akhlak tasawuf ini mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan menghilangkan segala akhlak dari perbuatan tercela. Manusia yang dapat mengamalkan ilmu tasawuf dengan baik akan selalu memiliki hati yang bersih dan suci. Baiklah, hanya itulah penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara mengimplementasikan akhlak terpuji. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.